Rindu sekolah. Hai, apa kabarmu? Dalam pikiranku ada kenangan yang bersenyawa dengan rindu. Tapi semua itu terhambat dengan virus corona. Dan kita dialihkan belajar di rumah. Serindu jam 7, merindukan guru-guru yang menyambut kedatanganku di sekolah. Merindu senyum, salam, sapa dari Bapak Ibu guru. Hari ini saya mewakili perasaan teman-teman semua. Di sini saya bukan untuk mencari sensasi, tapi mencoba untuk mengobati. Lagi-lagi yang kudapatkan hanyalah sepi. Sapaanku hanyalah imajinasi, sebab keramaian itu tak ada lagi dan membuatku sedih. Serindu senyum, serindu suka, serindu sapa, serindu Sumpah Pemuda, serindu belajar di luar, serindu berjemur dan keringetan. Teriakan-teriakan itu nampak usang, hanya ada di daunan yang jatuh tak beraturan. Membosankan bermain bola sendirian tanpa teman. 1 lemparan, 2 lemparan, yang kurasakan hanya kegabutan. Masih mending rebahan di rumah sambil nonton TV, kartun-kartun yang menghiburkan, tertawa lepas tanpa beban. Saya rasa kita sama-sama tertawa, sama-sama ceria, sama-sama berolahraga. Kadang gerakan yang tak sama tapi bikin kita tertawa. Asik ya. Tak hanya berhenti di situ saja, menyaksikan pagelaran kelas 12 yang begitu luar biasa pada saat ujian praktek seni dan bahasa Indonesia. Saya kira gerakan itu tidak dibuat bukan tanpa makna, tetapi ada cerita di dalamnya. Semangat kakak kelas 12 itu pasti mengandung duka. Proses yang tak singkat membuat mereka tidak mematahkan semangat. Totalitas tanpa batas, semua dikibas. Di air pentas, terobati oleh tangis. Meskipun setiap proses selalu ada cerita yang tak manis, bahkan tragis dan saling egois. Hidup itu seperti bola yang digelindingkan. Kita ikuti saja alurnya. Tuhanlah yang menentukan, sedangkan semesta yang mengaminkan. Itulah prinsip hidup. Langkah-langkahku mengingatkanku akan perjuangan kakak kelasku. Proses sekolah 3 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Bagi saya,
terutama bagi mereka yang kelas 3. Segala proses mereka sudah lalui. Kartu ujian sudah tercetak, ruang ujian yang sudah siap tertata, tapi menjelang malam harinya ada kabar yang tak mengenakan rasa. Begitu sedih mendengarnya, bahwa ujian ditunda karena virus corona yang merajalela. Ya, begitulah hidup. Tidak ada yang tahu. Dulu, upacara menjadi suatu ritual yang sangat membosankan. Harus datang pagi-pagi, atribut harus lengkap, topi, berdasi, kaos kaki yang harus putih, dan baju yang harus rapi. Hal-hal yang membosankan itu kadang bisa jadi hal-hal yang bisa kita rindukan. Itulah nyatanya. Aku rindu sekolah, dan aku rindu suasana kelas. Sebelum adanya pembelajaran daring di rumah, kelas nampak baik-baik saja. Namun, setelah pembelajaran daring di rumah diterapkan, kita tidak bisa tertawa lagi seperti yang sering kita lakukan. Kini kelas nampak sepi. Hanya ada meja dan kursi dan 2 bidang papan tulis. Kita tidak duduk sebangku lagi, atau paling tidak duduk berhadapan lagi. Betapa aku rindu dengan pengajar-pengajarku, dengan lelucon jenaka yang sering mereka lontarkan demi mengatasi rasa jenuh para siswa. Aku selalu ingat akan kesabaran pengajar-pengajarku. Namun, yang dulu terdengar begitu berisik dan mengusik para pengajarku di kelas, kini menjadi nama yang kucari. Hai kantin, masih ingatkah para penjaga setia kantin? Kantin tempat paling nyaman, sekedar bertukar cerita bersama kawan sambil melahap 1-2 bakwan. Kantin yang dulunya selalu ramai, sekarang nampak sepi, sunyi. Hanya ada meja dan kursi yang masih tertata rapi, meskipun sedikit kotor karena lama tak terpakai lagi. Lantas, apalagi yang teman-teman rindukan dari sekolah ini? Saya kira sungguh banyak sekali. Apakah rindu akan kebersamaan kecil ini? Apakah rindu mencari wifi? Bahkan rindu makan bekal bareng di depan ruang kelas ini. Duhai teman, sebenarnya guru juga rindu dengan sekolah. Tidak hanya semata ingin melihat siswa, melainkan ingin segera menyelamatkan mata dan keperihan dari daring di belukannya.
Yang jelas, guru ingin sekolah. Guru rindu canda tawa para siswa. Candaan dan gurauan yang dulu menemani hari-hari, sekarang telah hilang ditelan sepi. Semangat para siswa dan semangat para guru yang saling memberi motivasi. Hal-hal inilah yang kemudian mendatangkan kerinduan bagi banyak siswa. Kerinduan ini mungkin baru terbalaskan jika nanti mereka sudah mulai masuk sekolah. Akan ada saatnya kita bertemu kembali, saling merangkul kembali. Belajar bersama kembali. Di tempat ini. Kapan itu? Tunggu nanti, setelah corona selesai diperangi. Bukti bahwa sekolah kami ikut bersama melawan corona, yaitu membuat APD untuk tenaga medis yang secara bersama menangani pasien, sekaligus memastikan mereka tetap aman. Lekas membaik negeriku, bumiku, salam rindu, cepat pulihlah Indonesiaku.